ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Sekarang sudah sampai mana? Ya, masih salat musafir. Ya, kita ulangi sedikit, yaitu tentang salat al-musafir. Yaitu di sini sebutkan wal qasru wajibun al-musafir. Ya, pembahasan pertama yaitu apa? Bahwa qasar wajib bagi orang musafir. Apa qasar? Yaitu diringkas salatnya, yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Sebagian firman Allah, jika kalian safar, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian takut bahwa orang-orang kafir memberikan fitnah kepada kalian. Nah, maka di sini di ayat ini disebutkan bahwa yaitu tidak mengapa untuk apa? Untuk mengqasar salat. Kalau sudah apa? Kalau yaitu apa? Kalau sudah aman. Atau in khiftum ayyabtunakum ladzina kafaru. Kalau kalian takut orang-orang kafir yaitu apa? Membuat fitnah. Maka di sini disebutkan ya bahwa Ya'la bin Umayyah bertanya pada Umar bin Khattab tentang ayat ini, yaitu di sini syaratnya in khiftum ayyabtunakum ladzina kafaru. Jadi disyaratkannya apa? Salat qasar ini jika kalian takut orang-orang kafir membuat fitnah. Kalau kalian takut terhadap orang kafir. Kalau tidak ada keamanan di sana terhadap orang kafir. Maka di sini Ya'la bin Umayyah dia bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini, faqad amanan nas. Sekarang manusia sudah aman. Apakah harus qasar juga? Nah, apakah harus qasar juga? Ya. Maka faqala Umar, maka Umar menjawab, ajabtu mimma ajabta minhum. Nah, aku juga heran sebagaimana kamu heran. Maka fasaltu Rasulullah SAW an dzalik, dan aku pun sudah bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Kamu bertanya tentang hal ini, aku pun sama bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW dahulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu bi'alaikum faqbalu shadaqatahu. Itulah sedekah yang mana Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian. Maka di sini apa? Faqbalu shadaqatahu. Apa faqbalu? Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata faqbalu ini menunjukkan apa? Wajib. Maka yang paling utama bagi kita apa? Untuk mengqasar salat. Jadi kalau misalkan ketika kita safar, maka mana yang utama? Apakah kita qasar? Apakah kita salat 4 rakaat salat zuhurnya? Salat zuhurnya 2 rakaat atau 4 rakaat yang paling utama? Maka tentunya yang paling utama adalah apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah SAW ketika safar salatnya apa? Qasar. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Maka di sini apa? Sudah diterima, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lagi ada dalil-dalil yang lainnya yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua, masafatul qasr. Yaitu apa kemarin masafah? Jarak. Nah, ini pembahasan terakhir ya kemarin, jarak qasar. Jarak qasar berapa kemarin? Yaitu ada ikhtilaf, ya kan? Ikhtilaf ulama fi tahdid as-safah allati taqsuru fiha as-salah ikhtilafan katsiran. Yaitu para ulama mereka berikhtilaf, mereka berselisih, berbeda pendapat di dalam pembatasan berapa nih masafah, berapa jarak qasar ini, berapa jarak seseorang apa harus mengqasar salat yang tadinya salat 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya. Ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan yang banyak. Hatta naqal Ibnu Mundzir wa ghairuhu fi hadzal masalah aktsar min 20 qaulan. Bahkan Ibnu Mundzir dan juga ulama yang lainnya menyebutkan ada sampai
20 perkataan. Apa maksudnya? 20 pendapat. Sampai disebutkan ada 20 pendapat ulama ya tentang berapa masafahnya, berapa jaraknya seseorang itu apa boleh qasar. Maka di sini disebutkan warrajih annahu la hadda lidzalika aslan illa ma summiya safran fi lughatil arab ya. Maka ar-rajih menurut Syekh Al-Ibnu Azim dan juga sebagian ulama ya merajihkan apa? Bahwa tidak ada hadnya. Tidak ada batasan di dalam safar ini. Apa maksudnya? Illa ma summiya safran fil lughatil arab. Kecuali yang disebut dengan safar di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ini safar ya disebut safar. Kalau segini bukan safar ya tidak disebut safar. Ya. Kembali ke bahasa Arab. Ya. Karena memang Nabi SAW tidak menyebutkan secara rinci ya sampai mana saja boleh safar, sampai mana saja tidak boleh safar. Akan tapi apa? Para sahabat mereka meriwayatkan Nabi ketika ke sana apa? Mengqasar salat, ketika ke sana mengqasar salat dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama berijtihad mereka. Ya. Lalu Ustaz, kalau misalkan masih bingung juga ya. Masih bingung Ustaz. Jarak ke sana ke Bandung itu safar apa enggak ya? Nah, jarak ke sana safar apa enggak ya? Nah, menurut bahasa Arab atau menurut uruf kita, yaitu kebiasaan kita safar apa enggak? Kalau kita masih bingung, maka ikuti saja apa? Jumhur ulama mengatakan kurang lebih 80 kilo. Kalau 80 kilo maka apa? Itu adalah safar. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang baru, yaitu al-maudhi' alladhi yuqsar min. Ya, tempat yang mana ya kita mengqasar salat di dalamnya. Maka di sini disebutkan dhahaba jumhurul ulama ila anna qasra salat yusra' bi mufaraqatil hadar wal khuruj minal balad wa anna dzalika syaratun. Ya. Yaitu di sini disebutkan jumhur ulama, yaitu kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwa qasar salat disyariatkan yaitu dengan meninggalkannya seseorang tempat yang mana dia tinggal di dalamnya. Ya. Apa maksudnya? Dan ini merupakan syarat. Apa maksudnya? Seperti Nabi SAW ketika mau safar, maka apa? Nabi SAW tidak mengqasar salat di Madinah. Nabi keluar dari Madinah dahulu, lalu apa? Lalu dia mengqasar salatnya. Paham ya? Keluar dari kota kita dahulu, baru apa? Baru kita qasar salat di tempat tersebut. Itu merupakan syarat. Ya. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Dan tidaklah dia yutim apa? Tidaklah dia menyempurnakan salatnya sampai dia masuk ke awal rumah kota tersebut. Ya. Jadi sama. Ketika misalnya kita pulang dari safar, maka kita pun apa? Maka kita kita menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat ketika kita melihat ada rumah yang paling dahulu di kota kita. Itu maksudnya. Ya, jadi Nabi SAW kalau misalnya di Madinah, kalau pulang dari Madinah, Nabi tetap mengqasar salat. Kapan Nabi SAW menyempurnakan salat? Ketika sampai di Madinah. Kapan? Ketika berada di kotanya. Bahkan ketika berada di kotanya walaupun belum sampai ke rumah. Paham ya? Walaupun belum sampai ke rumah. Jadi yang dilihat adalah apa? Kotanya, Madinahnya. Qala Ibnu Mundhir, berkata Ibnu Mundhir, la a'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qassara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Nah, Ibnu Mundhir di antara ulama yang suka menyebutkan apa? Yaitu ijma dan seterusnya. Maka di sini disebutkan apa? Wala a'lam, dan aku tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar dalam safarnya kecuali setelah Nabi keluar dari Madinah. Ya, jadi dia ketahui, yang beliau ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengqasar salat setelah keluar dari Madinah. Dan itu merupakan syaratnya. Berarti apa? Berarti kalau Nabi SAW mau keluar dan Nabi SAW masih di Madinah, berarti gimana? Salatnya
4 rakaat masih sempurna. Ya, walaupun mau pergi jauh. Paham ya? Nah, jadi Nabi kalau misalkan mau mengqashar salatnya, yaitu apa? Di luar Madinah. Maka begitu juga kita. Ya. Kalau kita di daerah sini misalnya mau ke Bandung, ya, itu udah safar. Maka kalau misalnya kita mau qashar apa? Bukan baru ya kan di depan nih, baru 1-2 kilo ya kan? Wah, 1-2 kilo kita berhenti dulu salat di sana. Lalu mengqashar salat, jangan, salah ini. Harus apa? Keluar dari kota kita dulu, ya kan? Misalkan di Karawang, ya enggak? Dan kita berhenti di sana, salat di sana, qashar. Paham ya? Walaupun jarak kita, kalau misalkan kita tujuan ke Karawang bukan safar, ya enggak? Akan tapi tujuan kita kemana? Ke Bandung. Paham sering ya? Jadi harus keluar kota dulu. Dan di sini disebutkan qala Anas radhiyallahu anhu, "Shallaitu dzuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidil Hulaifah raka'ataini." Anas radhiyallahu anhu mengatakan di sini, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan salat di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Ya, jadi Nabi SAW keluar dulu. Ya, ketika sampai di Dzul Hulaifah kurang lebih sekitar 11 kilo. Ya. Maka Nabi SAW apa? Salat 2 rakaat. Ya. Jadi di sini pembahasan utamanya apa tadi? Bahwa kita ketika safar kalau ingin mengqashar salat harus apa? Berada di luar kota kita dahulu. Ya. Kalau masih di dalam kota kita, masih dalam area Cibarusah ini berarti apa? Salatnya masih 4 rakaat. Salatnya berarti masih 4 rakaat walaupun mau safar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya. Di sini disebutkan al-musafir idza aqama liqada'i hajatin wa lam yujbi' iqamatan yaqsur hatta yakhruj. Ya. Al-musafir, orang yang safar, jika dia tinggal di suatu tempat untuk suatu keperluan, ya, misalkan apalagi misalkan ke Bandung, ya, ke Bandung kan safar. Lalu di Bandung ini apa? Ada keperluan. Akan tapi apa? Walam yujmi iqamatan. Akan tapi tidak meniatkan untuk tinggal di sana. Tidak niat iqamah. Pokoknya ada keperluan. Kalau keperluan selesai, pulang. Pantasnya. Dan gak jelas berapa harinya. Ya. Maka bagaimana keadaannya? Yaksur. Maka dia tetap mengqashar salat hatta yakhruja, sampai dia keluar. Yaitu sampai dia keluar dari sana dan pulang gitu maksudnya. Ya, walaupun tinggalnya misalkan sebulan dan seterusnya. Paham ya? Kalau dia belum jelas dia iqamah atau enggak, dia pokoknya kalau keperluan dia selesai dia balik lagi, maka apa? Maka dia tetap mengqashar salatnya. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaqsuru shalah. Bahwa Nabi SAW tinggal di Tabuk 20 hari dan Nabi apa? Mengqashar salat. Nabi SAW mengqashar salat walaupun 20 hari. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lam yaqul sallallahu alaihi wasallam lil ummah la yaqsuru ar-rajulu as-shalah idza aqama aktsara min dzalika walakin ittafaqa iqamatu hadhihi al-muddah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan Nabi SAW tidak mengatakan pada umat tidak boleh bagi laki-laki mengqashar salat kalau dia yaitu tinggal lebih dari 20 hari. Ya. Kan Nabi tinggal 20 hari nih di Tabuk mengqashar salat. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa apa? Kalau lebih dari 20 hari apa? Harus sempurna salatnya, harus 4 rakaat, tidak. Ya. Ini sahabat menjelaskan saja bahwa Nabi SAW tinggal di Tabuk 20 hari, akan tapi Nabi SAW apa? Salatnya qashar terus. Walakin ittafaqa iqamatu hadhil muddah. Akan tapi ya umat itu bersepakat bahwa Nabi SAW tinggal selama 20 hari. Dan Nabi SAW apa? Mengqashar salat. Ya, ini bagi apa? Bagi yang tidak
Bagi yang tidak apa? Tidak bermukim tetap, ya. Tadi bagi yang tidak bermukim tetap, yaitu apa? Dia ada keperluan. Kalau keperluan selesai dia balik lagi. Maka saya mengikuti pendapat ini. Ya. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari masalah ini. Fa in azima al-iqamah atamma ba'da 19. Akan tapi kalau dia niatkan untuk iqamah, kalau dia niatkan untuk apa? Tinggal di tempat tersebut, ya, tinggal menetap di tempat tersebut, maka di sini sebutkan atamma ba'da 19, maka dia menyempurnakan salatnya setelah 19 hari. Setelah 19 hari. Saya sampaikan khilaf, ya. Walaupun yang tadi juga pembahasan yang tadi khilaf, akan tapi langsung ya saya sampaikan, yaitu apa? Walaupun lama juga, ya, selama dia tidak ingin tinggal tetap, maka apa? Tetap mengqashar salat. Kalau di sini apa? Dia ingin tinggal tetap. Seseorang ingin tinggal tetap di Bandung. Maka bagaimana? Maka di sini ada khilaf. Ya, kapan dia memulai salatnya secara apa? Secara sempurna 4 rakaat. Di sini sebutkan setelah 19 hari. Berarti hari ke-20. Ya. Yaitu dia menyempurnakan salatnya. Pendapat yang lainnya, pendapat jumhur mengatakan apa? Setelah hari keempat, yaitu hari kelimanya. Bahkan sebagian mazhab mengatakan setelah 20 kali salat. Kenapa 20 kali salat? Kan 4 hari, 4 kali 5 waktu, 20 kali salat. Itu maksudnya. Ya, sampai ada penekanan seperti itu. Setelah 20 kali salat, maka salat yang ke-21-nya apa? Disempurnakan. Itu pendapat jumhur. Ya. Maka ya silahkan kalau mau hati-hati ngikuti pendapat jumhur, yang mana kita salatnya apa? 4 rakaat secara qashar, dan hari kelimanya apa? Kita menyempurnakan. Wallahu a'lam. Ya. Dari mana yang 4 rakaat ini? Karena disebutkan di sini, enggak disebutkan riwayatnya, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari bahwa Nabi SAW apa? Salat di Mekah 4 hari secara qashar. Nabi SAW apa? Salat di Mekah 4 hari secara qashar. Karena Nabi kan tinggalnya di Madinah, ya kan? Ketika ke Mekah apa? Nabi safar 4 hari di sana, Nabi apa? Mengqashar salat, gitu ya. Jadi pendapat jumhur seperti itu pendapatnya. Kita lanjutkan. Ya, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Jadi kalau misalkan kita enggak niat untuk iqamah, maka kita salatnya qashar terus. Kalau hajatnya sudah selesai, maka kita pulang. Adapun kalau kita niatnya untuk tetap tinggal di sana, maka apa? Maka kita salat 4 rakaat secara apa? 4 rakaat secara qashar, dan hari kelimanya kita apa? Salatnya secara sempurna. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang disebutkan adalah apa? Tentang qashar. Ya, ingat, qashar itu sebabnya apa? Qashar itu sebabnya apa? Safar. Paham ya? Karena safar ada qashar. Sekarang selanjutnya yaitu pembahasannya al-jam'u. Ya. Kalau jama' sebabnya ada beberapa. Paham ya? Jam' itu apa? Jam' itu digabung. Ya, digabung antara zuhur dan asar, itu namanya jama'. Maghrib dan isya itu namanya jama'. Ya. Kalau misalnya seseorang safar berarti apa? Bisa dijama', bisa jadi qashar. Paham ya? Maksudnya apa? Salat zuhurnya 2 rakaat, salat asarnya 4 rakaat, dan digabung. Digabungnya kapan? Bisa waktu salat zuhur ataupun bisa waktu salat asar. Salatnya 2-2. Itu namanya apa? Jama' qashar. Qashar saja boleh enggak? Boleh. Kalau lagi safar, salat zuhurnya 2, nanti salat asarnya 2. Paham ya? Berarti bisa dia qashar doang. Ya. Jadi harus bedakan antara qashar dan jama'. Kalau qashar sebabnya hanya satu, yaitu apa? Safar.
Sedangkan jama' sebabnya ada beberapa. Kita lihat, yang pertama sebabnya adalah as-safar. Kalau jama' sebabnya apa? Ada beberapa. Yang pertama safar. Sebagaimana disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr. Thumma nazala fajama bainahuma. Fa idza zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra thumma raqibah. Di sini Anas menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mau safar sebelum matahari tergelincir. Nah, sebelum matahari tergelincir. Misalnya jam berapa? Jam 11, jam 10, jam 11. Kan berarti apa? Belum waktu salat zuhur, ya kan? Nah, apa yang Rasulullah lakukan? Akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr. Maka Rasulullah apa? Mengakhirkan waktu zuhur sampai waktu asar. Ya. Mengakhirkan zuhur sampai waktu asar. Berarti apa? Namanya jama' takhir. Paham ya? Kalau salat zuhur dan asar pada waktu asar berarti apa? Jama' takhir, namanya jama' di akhir. Kalau waktu zuhur dan asar salatnya di waktu zuhur namanya apa? Jama' takdim, jama' di awal. Ini yaitu Rasulullah SAW mengakhirkan salat zuhurnya sampai waktu salat asar. Tsumma nazala, kemudian Rasulullah turun, fajama'a bainahuma, dan Rasulullah menggabungkan kedua salatnya, salat zuhur dan asar. Berarti kalau salatnya apa? Safar berarti apa? Kalau safar berarti jamak dan qasar juga. Ya, kalau safar. Ya. Fa in zaqatis syams. Ya. Apa maksudnya fa in zaqatis syams? Kalau matahari sudah apa namanya? Sudah condong ke barat ya. Ya. Yaitu apa? Sudah waktu salat zuhur. Qabla ayyartahila, sebelum Rasulullah pergi. Jadi ketika Rasulullah pergi, nah udah waktu salat zuhur. Apa yang Rasulullah lakukan? Shalat zuhra tsumma raqibah. Rasulullah salat zuhur dahulu, lalu apa? Setelah itu Rasulullah berangkat. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan salat zuhur dahulu, salat zuhur saja oleh Anas. Di dalam riwayat yang lainnya apa? Rasulullah apa? Salat zuhur dan asar digabung. Nah, kemudian apa? Kemudian berangkat. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'ad. Di sini disebutkan dalil yang kedua dari pembahasan ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwat Tabuk idza irtahala qabla an tazigha asy-syams. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam peperangan Tabuk ketika Nabi pergi sebelum matahari condong ke barat, sebelum waktu zuhur. Itu apa? Akhara adh-dhuhra hatta yajma'uhuma ila al-'asri. Yusalliha jami'an. Nabi SAW apa? Nabi SAW mengakhirkan zuhur sampai Nabi SAW menggabungkannya di waktu asar, dan Nabi SAW salat dua-duanya, salat zuhur dan asar pada waktu asar digabung. Ya. Jadi ketika Nabi mau pergi tadi ke perang Tabuk, nah berangkatnya sebelum waktu zuhur. Nabi berangkat. Ya. Nabi berangkat, lalu apa? Nabi SAW tidak salat zuhur pada waktu zuhurnya, akan tapi apa? Salat zuhur dan asar digabung pada waktu asar, digabungkan. Wa idza irtahala ba'da zayg asy-syams shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara. Akan tapi ketika Nabi SAW berangkat pergi, ya, yaitu Nabi SAW safar setelah matahari apa? Setelah matahari condong ke barat, yaitu setelah apa? Setelah waktu zuhur. Maka Nabi lakukan shalat zuhra wal 'asra jami'an thumma sara, ya. Nabi SAW apa? Gabungkan salat zuhur dan asarnya pada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Nabi gabungkan antara zuhur dan asar pada waktu zuhur, ya. Thumma sara, kemudian Nabi pergi, kemudian Nabi berangkat. Ya. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Begitu juga ketika Nabi SAW pergi, ya, atau safar sebelum waktu maghrib, Nabi akhirkan maghribnya
sampai apa? Nabi gabungkan salat maghrib dan isya. Digabung di waktu isya, jamak takhir. Wa idza irtahala ba'dal maghrib ajal isya fasallaha ma'al maghrib. Akan tapi ketika Nabi SAW mau safarnya setelah waktu maghrib, maka Nabi SAW salat maghrib dahulu, salat maghrib dan asar digabung pada waktu maghrib, dan ini namanya apa? Jamak takdim. Ya. Jadi ini sunnahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau berangkat safar, ini di jam 11 nih, ya kan? Tanggung salat dulu, berangkat saja. Paham artinya? Paham? Padahal kalau jauh misalkan, kemungkinan apa? Zuhur dan asar ini kemungkinan digabungnya apa? Ya, di waktu asar. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kalau misalnya digabungnya waktu zuhur boleh enggak? Boleh saja. Paham ya? Boleh saja. Dan dalil terakhir di pembahasan ini yaitu anna kharaju ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabuk, bahwa mereka para sahabat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara zuhur dan asar dan juga menggabungkan antara apa? Maghrib dan isya. Ya, di dalam riwayat yang lainnya apa? Rasulullah biasa menggabungkan di awal jamak takdim. Kemudian di sini apa disebutkan? Qala fa akhara as-salata yawman. Maka Nabi pun mengakhirkan salat pada satu hari. Yaitu apa? Mengakhirkan salat jamak takhir. Ya, berarti apa? Salatnya diakhirkan. Thumma kharaja fa salat dhuhr wal 'asr jami'an. Kemudian Nabi keluar salat zuhur dan asar jami'an, yaitu digabung. Berarti apa? Jamak takhir ini di mana? Di waktu salat asar. Thumma dakhala, kemudian Nabi masuk. Thumma kharaja fa salat maghrib wal isya jami'an. Kemudian Nabi keluar lagi pada waktu isya, salat maghrib dan isya digabung. Ya. Jadi ketika misalkan kita ke Bandung misalkan, dan kita masih safar di sana, ya, kita tinggal di sana, maka apa? Boleh kita menjamak salat. Ya. Salat zuhur dan asarnya digabung, boleh waktu zuhurnya jamak takdim atau boleh waktu asarnya jamak takhir. Boleh kita menggabung apa? Maghrib dan isya. Boleh di waktu maghrib itu apa? Ya, jamak takdim. Boleh di waktu isya itu apa? Jamak takhir. Walaupun sudah enggak pergi-pergi lagi, ya kan? Walaupun sudah di situ tempatnya gitu, bukan di perjalanan lagi. Akan tapi masih tetap dihitung sebagai apa? Orang yang safar. Ya. Ya itu ya. Jadi yang pertama sebab menjamak salat adalah apa sebabnya? Karena safar. Yang kedua al-matar. Apa al-matar? Hujan. Sebab yang kedua adalah hujan. Ya. Jadi kalau hujan deras, maka apa? Maka boleh bagi seseorang yaitu apa? Menjamak salat. Misalkan apa? Ketika salat apa? Salat zuhur misalkan. Ketika salat zuhur, lalu apa? Atau khususnya maghrib ya. Ketika maghrib. Nah, ketika maghrib ini apa? Ternyata hujannya deras. Maka boleh bagi kita apa? Menjamak salat maghrib dan isya setelah salat maghrib ini. Kenapa? Karena hujannya deras. Ya, setelah selesai salat, ya apa? Qomat lagi, ya kan? Lalu salat isya. Salat isyanya di waktu maghrib dijamak, digabung. Perhatikan, karena ini bukan safar, maka salat isyanya tetap berapa rakaat? 4 rakaat. Paham ya? Salat maghribnya 3, lalu salat asyarnya berapa? 4 rakaat. Ya. Di sini disebutkan dari Nafi' radhiyallahu anhu, anna Abdullah bin Umar kana idza jamal umara bainal maghrib wal isya fil matar jama'a bainahum. Ya, bahwa Abdullah bin Umar yaitu ketika mengumpulkan para pemimpin antara maghrib dan isya fil matar. Apa fil matar? Ketika hujan, jama'a ma'hum, yaitu Ibnu Umar menggabungkan salat ini maghrib dan isya bersama mereka. Ya, salatnya dijamak. An Hisham bin Urwah
anna abahu Urwah wa Sa'id bin Musayyab wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi kanu yajma'una bain al-maghrib wal isya fil lailah al-mutirah idza jama'u baina salataini wa la yunkiruna dzalika. Nah, di sini Hisham bin Urwah dia menceritakan tentang bapaknya. Anna Urwah, bapaknya dan juga teman-teman bapaknya itu para sahabat semua. Urwah, Sa'id bin Musayyab, Abu Bakar dan juga Abdurrahman bin Hasan dan seterusnya. Kanu yajma'una bainal maghrib wal isya. Mereka menggabungkan antara maghrib dan isya fi lailatul mutirah, pada malam hujan. Ya. Idza jama'u baina salatain. Ketika mereka menggabungkan dua salat itu mereka menggabungkan dua salat ini. Urwah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan di sini ada penyebutannya wala yunkiruna dzalika, dan mereka para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Berarti menunjukkan itu adalah benar. Ya. Karena para sahabat itu ketika ada kesalahan di antara sahabat yang lainnya pasti mengingkari. Ya. Ketika tidak ada yang mengingkari, maka itu adalah kebenaran. Terutama udah ada beberapa sahabat dan itu masyhur di kalangan sahabat. Dan disebutkan di sini An Musa bin Uqbah. Di sini menceritakan anna Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini khalifah. Ya. Khalifah Bani Umayyah, ya. Kana yajma'u bainal maghrib wal isya al-akhirah idza kana al-matar. Itu Umar bin Abdul Aziz menggabungkan antara maghrib dan isya idza kana al-matar, ketika turun hujan. Wa inna Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa masyayikh dzalika az-zaman kanu yusalluna ma'ahum wa la yunkiruna dzalika. Dan di sini disebutkan di sana ada Sa'id bin Musayyib, ada Urwah bin Zubair, ada Abu Bakar bin Abdurrahman dan juga masyayikh dan juga para ulama pada masa itu. Jadi para ulama nih, ya, para ulama tabi'in kanu yusalluna ma'ahum wa la yunkiruna dzalika. Mereka salat bersama mereka walin kununa dzalika, dan mereka tidak dia mengingkarinya. Jadi walaupun para ulama ketika itu hadir salat bersama pemimpin, yaitu digabungkan antara maghrib dan isya pada malam pada malam hujan, maka wala yunkiruna dzalika, tidak ada seorang pun di antara ulama tersebut yang mengingkarinya. Menunjukkan ini adalah kebenaran, ijma', ya. Jadi yang kedua adalah matar, hujan. Dan di sini satu lagi dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya bil Madinah fi ghairi khafin wala matarin. Itu Rasulullah SAW menggabungkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa khauf, tanpa takut, bukan karena rasa takut dan juga bukan karena hujan. Apa maksudnya? Enggak ada takut, enggak ada hujan. Kalau ada hajat, keperluan, maka boleh dijamak. Di sini disebutkan apa maksudnya? Di sini disebutkan wala matarin, walaupun bukan karena hujan, menunjukkan bahwa hujan merupakan salah satu sebab, yaitu dibolehkannya menjamak. Paham ya? Maka disebutkan hujan merupakan salah satu sebab bolehnya menjamak, maka disebutkan, ya. Sebab pertama tadi safar, sebab kedua adalah hujan, dan sebab yang ketiga adalah al-hajah al-aridah. Apalah hajah al-aridah? Yaitu ada keperluan yang mendesak dan seterusnya. Ya. Dalilnya tadi juga, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal 'ashra jami'an bil Madinah fi ghairi khafin wala safarin. Rasulullah menggabungkan, menjamak antara salat zuhur dan asar di Madinah
bukan karena rasa takut, bukan juga karena safar. Berarti apa? Safar termasuk salah satu sebab bolehnya jamak. Ini bukan karena safar juga. Tadi dalam riwayat yang lainnya apa? Bukan karena hujan juga. Kenapa? Karena ada hajat, karena ada keperluan. Nah, maka seseorang ketika ada keperluan yang sangat mendesak, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk menjamak salatnya. Lalu ketika disebutkan dalil yang tadi, qala Abu Zubair fasaltu Sa'idan, maka Abu Zubair berkata kepada Sa'id, yaitu Sa'id bin Musayyib tadi, lima fa'ala dzalika, kenapa Rasulullah melakukan itu? Ya. Faqala, maka Sa'id bin Musayyib berkata, sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani, aku bertanya ke Ibnu Abbas sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Ibnu Abbas kan sahabatnya yang meriwayatkan dari Nabi. Ini Ibnu Musayyib yaitu muridnya. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana kamu bertanya kepadaku. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Yaitu apa? Bahwa Rasulullah SAW menginginkan agar tidak merepotkan umatnya, agar tidak membuat sulit umatnya, atau agar memudahkan umatnya. Ya. Jadi walaupun bukan karena safar, bukan karena hujan, maka apa? Dibolehkan bagi seorang ketika memiliki hajat, keperluan untuk apa? Untuk menjamak salatnya. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarh Muslim, wa dhahaba jama'at min al-a'immah ila jawazil jam'i fil hadar lil hajah. Maka jamaah dari para a'immah, sekumpulan para ulama, mereka berpendapat bolehnya menggabung, yaitu tadi menggabung salat zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya lil hajah, ketika dibutuhkan. Liman la yattakhidhu 'adah, bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Akan tapi ini jangan dibiasakan, ya kan? Ketika ada hajat, keperluan. Wa huwa qaul Ibnu Sirin wa Ashhab min ashabi Malik, dan ini perkataan Ibnu Sirin, Ashhab yaitu dari muridnya Malik, wa qal Khattabi al-Qaffal wa Syasi al-Kabir min ashabi Syafi'i, wa Abi Ishaq al-Mirwazi an jama'at min ashabil hadits wa ikhtar Ibnu Munzir. Jadi ini yang disebutkan yaitu para ulama yang berpendapat bolehnya seseorang menjamak salat yang tadi disebutkan lil hajah, ketika dibutuhkan. Tapi tadi Ibnu Nawawi menjelaskan liman la yattakhidhu 'adah, bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, karena ada hajat saja. Ya. Bismillah. Lalu pembahasan selanjutnya tadi sudah pembahasan tentang safar, dan juga pembahasan tentang jamak. Jadi secara singkat safar qasar hukumnya wajib, ya bagi orang yang safar. Selanjutnya berapa jaraknya, yaitu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan, atau min haitsul lughah, atau kalau misalnya kita masih bingung udah 80 kilo, ya. Selanjutnya tempat yang mana kita boleh mengqashar salat kapan? Ketika keluar dari kota, ya, ketika keluar dari kota tempat kita tinggal, ya. Selanjutnya kalau musafir, dia tinggal di suatu tempat, dia safar di Bandung misalkan, ya, tapi dia tidak berniat untuk tinggal di Bandung, dia karena ada keperluan hajat. Nah, misalkan sebulan, dia qashar apa enggak? Sampai kapan qasharnya? Qasharnya sampai hajatnya selesai. Ya, kalau ada keperluan, perhatikan. Tadi dibedakan. Ini kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, walaupun sebulan, dia tetap qashar terus.
Dia nggak tahu nih keperluan sampai kapan. Paham ya? Bisa jadi, oh ternyata saya tunggu-tunggu, ternyata apa? Wah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau misalkan dia masih apa? Tidak berniat untuk tinggal di sana, maka apa? Maka dia tetap mengqashar salat. Ini pendapat yang disebutkan di kitab ini. Adapun kalau misalkan apa? Dia berniat untuk tinggal, menetap di Bandung, maka berapa hari ininya? Salat apa? Berapa hari qasarnya? Di sini sebutkan yaitu 19 hari ya, hari ke-20 nya berarti apa? Sempurna. Ada pendapat jumhur berapa tadi? 4 hari. Hari ke-5-nya apa? Sempurna ya. Adapun secara singkatnya sebab-sebab menjamak tadi apa aja? Yang pertama safar, yang kedua hujan al-matar, dan yang ketiga karena ada hajat ya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau sakit gimana? Boleh enggak menjamak? Ya kalau sakitnya berat maka boleh hajah. Paham ya? Ya, kalau misalnya dibutuhkan boleh. Ya. Kecuali kalau sakitnya gatal, kalau gatal ya enggak, ya kan? Kalau sakitnya susah, wudu aja susah, ya kan? Dan seterusnya, maka ya boleh ya menjamak. Untuk apa? Agar apa? Allah yuhrija ahadan min ummati, agar tidak menyulitkan umatnya ya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu al-jumu'ah. Yaitu salat Jumat. Disebutkan di sini qala al-muallif rahimahullah, syuhudul jum'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Ya. Yaitu salat Jumat fardhu ain. Apa fardhu ain? Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Apa fardhu ain? Yaitu ain itu setiap orang wajib ya untuk datang dan salat Jumat. Illa khamsah, kecuali 5 orang, kecuali 5 golongan. Yang pertama abdun mamluk. Yaitu apa? Abdun yaitu budak, hamba sahaya. Yang kedua au imra'atun, yang kedua perempuan. Yang ketiga sabiyun, yang ketiga anak-anak. Yang keempat au maridun, yang keempat adalah sakit, yaitu sakit yang susah untuk datang ke masjid ya, bukan sakit gatal biasa ya. Saya sebutkan. Yang kelima au musafir. Yang kelima adalah orang yang safar. Jadi kelima golongan ini maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi ada di antara golongan ini, misalkan ada orang yang sakit tetap dia apa? Pengen Jumatan sah nggak sholatnya? Sah, paham ya? Sah sholatnya. Ya. Dia udah susah jalan ke masjid, akan tapi apa? Dia tetap bersikukuh pengen sholat di masjid. Maka sholat gimana? Sah. Ya. Terus selanjutnya kalau perempuan ya ngikut sholat Jumat bagaimana? Ya kalau bisa terhindar dari fitnah maka apa? Dia ikut sholat Jumat, mendengarkan Jumat dan seterusnya. Ya, maka ulama menyebutkan apa? Sah juga sholatnya. Ya. Akan tapi apa? Kelima golongan ini apa? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Dalilnya qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, yaitu apa? Fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu apa? Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk datang ke masjid untuk menghadiri salat Jumat, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti salat Jumat. Khususnya pada zaman sekarang, ya, ada orang-orang ketika Jumatan masih apa? Masih berjualan dan yang lainnya. Maka tinggalkan jualannya. Boleh jualan, ya kan? Akan tapi ketika Jumatan, ketika adzan berkumandang, maka apa? Tinggalkan jual belinya.
Nanti setelah selesai salat maka apa? Jualan lagi, seperti itu. Maka di sini sebutkan apa? Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Wajib meninggalkan jual beli ketika apa? Ketika ada adzan Jumat, wajib hukumnya. Yaitu adzan Jumat ketika khatib naik mimbar. Maka disebutkan dalam pembahasan fikih, kalau ada jual beli yang terjadi ketika Jumatan antara laki-laki kedua-duanya, maka apa? Jual belinya fasid, tidak sah. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat ya. Ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.